Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 801 sampai bab 810. Kata saya, sejak kapan pertemuan keluarga Crawford menjadi selemah ini? Bisakah setiap orang berpartisipasi dan duduk dimanapun mereka suka? Lihat saja betapa menyedihkannya orang yang tampak canggung ini. Gerald baru saja selesai mengirim pesan kepada saudara perempuannya ketika dia mendengar suara seorang wanita mengejeknya. Ketika dia berbalik untuk melihat wanita di sampingnya yang memiliki riasan tebal, dia hanya memutar matanya ke arahnya. Dan di sini saya berpikir bahwa saya hanya bisa bertemu orang-orang terhormat setelah menikah dengan keluarga Crawford yang terkenal. Tidak pernah saya bayangkan harus duduk di meja di sini dengan orang seperti itu, keluh wanita itu dengan keras, supaya Gerald bisa mendengarnya. Wanita itu sangat memandang rendah Gerald sehingga dia tampak malu hanya karena harus duduk di sebelahnya. Itu cukup, jaga mulutmu. Sementara semua orang dalam keluarga kaya, beberapa orang masih kurang berpengetahuan dan berwawasan luas daripada yang lain. Selain itu, beberapa dari kita di sini mungkin memiliki sikap sebagai pemula. Jadi abaikan saja. Jelas suaminya. Jelas bahwa suami wanita kasar itu juga merasa sedikit malu karena harus berbagi meja dengan Gerald. Karena kata-kata pasangan itu, beberapa orang lain yang duduk di meja mulai menyindir Gerald juga. Bethany sendiri yang juga duduk di samping Gerald mengerutkan kening sebelum berkata, "Kamu hanya seorang aktris rendahan. Apa hak Anda untuk mengkritik orang-orang dari keluarga Crawford? Apakah Anda kurang kesadaran diri atau sesuatu? Datang lagi. Siapa yang mungkin Anda maksudkan ketika Anda berkata, rendahan?" Jawab wanita itu dengan dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bethany. "Oh, berhentilah dengan aktingnya. Kita semua tahu siapa yang dia maksud," kata Nikki sambil tersenyum dingin menatap wanita itu. Bagi Gerald, sepertinya kedua belah pihak saling menyimpan dendam. Sudah cukup. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Dibujuk suaminya. Hanya melihatmu. Anda hampir tidak memiliki status di antara anggota keluarga Crawford lainnya. Keduanya hanya gadis biasa. Ingat terakhir kali kita pergi ke luar negeri. Meskipun keduanya diterima dengan cara yang paling terhormat, kami hanya dianggap sebagai tamu penting. Kami hanya satu tingkat di bawah mereka. Seolah itu tidak cukup. Di sini mereka mengutuk saya sekarang. Namun Anda bahkan tidak berani berbicara menentang mereka. Jawab istrinya tidak puas. Mendengar itu, suaminya hanya menghela nafas. Bukannya aku bisa membantunya. Memang benar bahwa keluarga mereka berperingkat lebih tinggi dariku. Selain itu, keluarga Crawford memiliki banyak aturan dan peraturan. Cabang keluarga dipisahkan menurut level kami, yang juga mewakili senioritas kami. Sederhananya, bayangkan situasi di mana seorang tuan muda bertemu kakeknya. Secara alami, tuan muda harus membungkuk ketika dia menyapanya. Jelas pria itu dengan pasrah berbicara tentang tuan muda. Apakah Anda mengenal tuan muda dari keluarga Crawford? Anda perlu menghubunginya lebih banyak karena dia adalah pewaris keluarga Crawford. Tanya wanita itu. Mendengar itu, pria itu hanya bisa menghela nafas lagi sebelum menjawab. Tuan muda baru kembali ke keluarga hari ini. Faktanya, pertemuan keluarga ini kemungkinan besar diadakan khusus untuknya. Bagaimana mungkin aku tahu siapa dia? Tak berguna. Benar-benar tidak berguna, kata wanita sombong itu dengan malu. Karena dia melihat Gerald mengikuti Bethany. Wanita itu yakin bahwa Bethany mengizinkan orang seperti itu duduk di mejanya hanya untuk mempermalukannya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Ganti kursi dengan saya. Saya tidak ingin terus duduk di samping orang yang mengenakan pakaian yang bahkan tidak berharga $1000. Orang yang memalukan seperti itu hanya bisa berasal dari salah satu cabang luar keluarga. Betapa menjijikkan, kata wanita itu sambil memelototi Gerald. Namun, saat berdiri dan melangkah maju, wanita itu tiba-tiba mulai berteriak. Sebenarnya,
Saat dia membuat segala macam gerakan saat berdebat dengan Bethany sebelumnya, ujung gaun panjangnya semakin dekat ke kaki Geralt. Akibatnya, Geralt akhirnya menginjak sebagian kecil gaunnya tanpa menyadarinya. Meskipun itu jelas bukan sesuatu yang perlu diteriakkan, wanita itu tampak sangat marah. Kamu beasteris bintang, kamu sengaja melakukannya, raung wanita itu sambil menatap Geralt. Itu tidak sengaja, jawab Geralt dengan pasrah. Persetan denganmu, Bethany yang menyuruhmu duduk di sini, kan? Setelah mengejekmu seperti itu, kenapa lagi kamu terus tinggal di sini? Tersesat saja, teriak wanita itu dengan marah sambil mendorongnya. Akibatnya, secangkir teh di depan Geralt terciprat ke seluruh tubuhnya. Betapa beraninya kamu, Sandra. Beraninya kau bersikap kasar seperti ini kepada seseorang dari keluarga Crawford. Orang yang langsung berdiri dan meneriaki wanita gila itu adalah Bethany. Jadi bagaimana jika aku kasar? Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Balas Sandra. Tidak mau kalah. Keduanya sepertinya lupa di mana mereka berada saat mereka terus berdebat satu sama lain. Ini menjadi jelas karena semua orang sudah terdiam selama beberapa waktu. Saudara, teriak suara yang tajam dan jelas yang membungkam dua wanita yang berdebat. Lagi pula, mereka tahu siapa pemilik suara itu. Keduanya lalu menoleh ke arah Jessica yang sedang buru-buru berjalan ke arah mereka. Saudara, jawab Geralt sambil mencoba menyekan noda teh dari tubuhnya. Saudara, semua orang di sana langsung tercengang. Dia menyebut Jessica adiknya. Apakah dia benar-benar? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani mempermalukan tuan muda keluarga Crawford? Orang itu pasti memiliki keinginan mati. Tegur Jessica dengan nada dingin yang membuat anggota keluarga Crawford merinding. Sandra dan Bethany sendiri menganga lebar. Keduanya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa? Dia, tuan muda dari keluarga Crawford. Aku, nona muda. Aku minta maaf. Saya tidak tahu, kata Sandra sambil mulai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jadi itu kamu. Pergi dari hadapanku. Geram Jessica dingin. Aku akan segera pergi. Mengetahui betapa banyak masalah yang dia alami, Sandra tahu lebih baik daripada berlama-lama lagi. Saat dia berbalik untuk pergi, Jessica menambahkan, "Tunggu. Anda harus berguling sampai ke ambang pintu dari tempat Anda berdiri. Jangan membuatku mengulangi diriku sendiri." Sandra benar-benar mengerti perintah dan metafora Jessica. Dia harus meninggalkan keluarga Crawford untuk selamanya. Dan dia tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Meskipun dia sangat menyesal, dia sangat panik sehingga dia segera menurut. Berguling-guling di lantai di depan semua orang sebelum akhirnya pergi. Ayolah, Geralt, ayo pergi ke sana, kata Jessica sambil tersenyum begitu melihat Sandra sudah tidak ada lagi. Bethany dan banyak lainnya masih tutup mulut. Tak satu pun dari mereka bahkan berani mengatakan sepatah kata pun. Karena Geralt tampak cukup jujur pada pandangan pertama, Bethany tidak berpikir dua kali untuk menggertaknya. Untuk berpikir bahwa dia telah memerintahkan orang yang sangat kuat untuk mengambil bola tenis untuknya. Dia Geralt Crawford, tuan muda dari keluarga Crawford. Saat Geralt menuju ke platform yang ditinggikan, beberapa orang sudah mendiskusikannya sambil bertepuk tangan secara bersamaan saat dia berjalan. Mark Crawford akhirnya kembali ke keluarga. Setelah melihatnya, Dylan dan istrinya berdiri dengan senyum di wajah mereka. Tidak ada yang membuat mereka lebih bahagia daripada bertemu putra mereka. Ayah, ibu, teriak Geralt yang matanya sudah berair saat dia berlari ke arah mereka. Lagi pula, dia belum bertemu mereka selama hampir 1 tahun penuh. Kamu akhirnya kembali, nak. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali, kata Dylan sambil menepuk bahu Geralt dengan kuat. Ngomong-ngomong, Geralt, saat kami mendidik dan membesarkanmu dalam kemiskinan saat itu, kami gagal memperkenalkanmu pada orang yang sama pentingnya. Kata Yulia Yaleman ibu Geralt sambil menoleh ke arah wanita di sampingnya yang wajahnya sudah memerah. Wanita tersipu yang dimaksud kemudian berdiri sebelum dengan lembut berkata, "Kami sudah bertemu satu sama lain sebelumnya, Bu." Wanita yang dimaksud adalah Lyra. "Ibu," jawab Geralt. Tercengang saat mendengar Lyra memanggil ibunya. "Ini Lyra. Geralt, meskipun kami belum pernah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya, dialah yang telah membantu Anda menangani masalah keuangan Anda selama ini. Kami telah membesarkannya sejak dia masih muda," kata Yulia yang sepertinya tidak mendengar apa yang Lyra katakan tadi.
Meskipun ibunya tidak mengatakannya secara langsung, pesan mendasar yang dia maksudkan sangat jelas bagi Geralt. Lagi pula, Geralt tidak hanya sudah mendengar orang lain menyebut Lyra sebagai nona muda, itu juga jelas berdasarkan ekspresi wajah orang tuanya saat ini. Bu, kita sudah bertemu sebelumnya, kata Lyra sedikit lebih keras kali ini sambil menatap Geralt dengan senyum tipis. Oh, kamu punya. Nah, semua lebih baik kalau begitu. Haha, baiklah. Tidak ada lagi bertele-tele. Lyra adalah tunanganmu. Geralt, kata Dylan yang terlihat sangat bahagia. Namun, sebagai tanggapan, Yulia terbatuk sebelum menarik lengan baju Dylan dengan lembut. Lagi pula, mereka sadar bahwa putra mereka punya pacar. Tidak hanya itu, dia sekarang hilang. Rasanya terlalu dini untuk membicarakan pertunangan. Geralt sendiri tercengang melampaui kata-kata. Dia tidak menyangka Lyra yang lembut dan anggun menjadi tunangannya. Tidak heran yang lain memanggilnya sebagai wanita muda. Pergantian acara ini agak mirip dengan serial televisi yang dia tonton di masa lalu. Sama seperti gadis di acara itu, Lyra telah diadopsi oleh keluarga hanya untuk menjadi menantu masa depan orang tuanya. Seluruh situasi benar-benar aneh baginya. Tampaknya keluarganya telah berusaha keras hanya untuk membesarkan dan mendidik Lyra juga. Silakan duduk, Geralt, kata Lyra pada saat itu. Masih tersipu saat dia mengeluarkan lebih banyak tisu untuk membantu Geralt menyekan noda teh dari tubuhnya. Kau tidak perlu menyusahkan dirimu, Lyra. Aku akan melakukannya sendiri, kata Geralt sambil mengambil tisu dari tangannya. Dia sejujurnya masih merasa aneh dengan seluruh pergantian peristiwa. Lagi pula, dia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Terlebih lagi, dia setidaknya 4 tahun lebih tua darinya. Meskipun benar bahwa kecantikannya hampir tak tertandingi, Geralt tidak bisa menerima hal seperti ini dengan mudah. Dan perasaan itu bertahan di seluruh pertemuan keluarga. Saat pertemuan berlangsung, kepala Geralt dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana Lyra telah tinggal di sini untuk waktu yang lem sekarang. Dan juga tentang fakta bahwa ibunya lah yang telah mengaturnya untuk tinggal di sini sejak awal. Baru beberapa hari yang lalu, adiknya menceritakan apa yang terjadi pada Mila di Hong Kong. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa pada akhirnya akan sulit bagi mereka untuk bersama. Tidak mengerti apa yang dia maksud, dia telah mencoba menghubungi orang tuanya saat itu tetapi tidak berhasil. Sekarang, bagaimanapun, dia mengerti segalanya. Ternyata, orang tuanya sudah menemukan dia seorang istri bertahun-tahun yang lalu. Saat Geralt menuju ke kamarnya, dia terkejut melihat Lyra mengikuti di belakangnya. Namun, keterkejutannya tidak berhenti di situ. Setelah masuk, dia mengikutinya juga dan dia mulai merapikan tempat tidur. Aku akan tidur di kamar lain malam ini, Lyra. Karena kamu mungkin sudah terbiasa tidur di kamar ini. Kamu bisa terus tidur di sini. Saya yakin Anda lelah setelah pertemuan keluarga hari ini. Jadi pastikan untuk beristirahat dengan baik. Geralt yakin jika dia terus menghadapi Lyra, segalanya hanya akan menjadi lebih canggung. Tidak apa-apa, Geralt. Aku mengerti betapa sulitnya bagimu untuk menerima pernikahan kita begitu saja. Saya sangat menyadari apa yang Anda hadapi saat ini juga. Aku akan membantumu mencarinya, kata Lyra. Geralt sama sekali tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Namun, dia hanya mengangguk sebelum menjawab. Terima kasih, Lyra. Dengan mengatakan itu, dia tetap berada di kamar sebentar lebih lama sebelum akhirnya pergi. Hilangnya Mila baru-baru ini telah menyebabkan Geralt dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Tidak mungkin dia akan berada dalam mood untuk menghadapi wanita lain. Dia tidak bisa tenang sampai Mila ditemukan. Dan bagaimana dengan Lyra sendiri? Meskipun benar bahwa keluarga Clover telah membesarkannya, dia seharusnya memiliki hak untuk memilih siapa yang benar-benar ingin dia nikahi. Kenapa dia harus menikah dengan pria yang jauh lebih muda darinya? Mereka bahkan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Malam itu, Geralt menemukan kamar tamu acak untuk tidur. Ketika dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, dia melihat 3 setelan berwarna berbeda tergantung di kepala tempat tidur, dan sepasang sepatu kulit di sampingnya. Itu adalah hari pertama setelah reuni keluarga mereka dan Geralt tahu dia tidak perlu bersikap rendah hati lagi. Sementara dia sangat bersemangat untuk akhirnya bisa mengenakan pakaian yang cocok untuk ahli waris kaya. Dia kelelahan dan dalam suasana hati yang buruk kemarin.
Karena itu, dia lupa memberitahu para pelayan untuk menyiapkan sesuatu untuknya sebelum dia pergi tidur. Tanpa diduga, seseorang telah melakukan itu bahkan tanpa menerima perintahnya. Menuju ke kamar mandi dengan piyamanya, Geralt melihat bahwa semua barang biasa untuk kebersihan pribadi sudah disiapkan untuknya juga. Memikirkan kembali, ini adalah rumah dan keluarganya. Para pelayan setidaknya harus begitu perhatian. Namun, memikirkan pelayan yang masuk dan meninggalkan kamarnya saat dia tidur untuk menyiapkan hal-hal seperti itu untuknya masih membuat Geralt merasa sedikit gelisah. Lagi pula, apa yang akan terjadi jika salah satu pelayan masuk saat dia tidur telanjang? Memikirkan hal itu saja membuat merinding di punggungnya. Pada saat itu, Geralt mendengar 3 ketukan berbeda di pintunya. "Siapa ini?" tanya Geralt. "Saya seorang pembantu, Tuan Muda. Aku pergi dengan Helena. Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda kenakan hari ini? Saya akan menyiapkannya untuk Anda saat Anda bersiap-siap." Mendengar itu, Geralt menuju ke pintu dan membukanya. Seperti yang dikatakan Helena, dia adalah seorang pelayan yang berdiri dengan penuh perhatian tepat di luar pintunya. "Mempersiapkan. Yang tergantung di kepala tempat tidur saya sudah terlihat baik-baik saja untuk saya. Bukankah kamu yang menempatkan itu di sana?" tanya Geralt agak ragu. Sebagai tanggapan, Helena menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Kami dilarang memasuki kamar Anda tanpa izin Anda, Tuan Muda. Saya menduga bahwa wanita muda yang menyiapkannya untuk Anda. Dia satu-satunya yang diizinkan memasuki ruangan tempatmu berada. Terlebih lagi, ketika aku melewati koridor sekitar pukul 5 hari ini, aku perhatikan bahwa lampu di kamarmu menyala. Saya melihat, jadi itu Lyra." Memahami apa yang terjadi sekarang, dia mengizinkan Helena untuk melanjutkan pekerjaannya. Begitu dia pergi, Geralt menghela nafas saat dia bertanya-tanya apakah dia harus menemukan waktu untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Lyra. Lagi pula, keduanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk itu. Karena lebih tua darinya, Geralt bersikeras bahwa Lyra harus bebas mengejar kebahagiaannya sendiri. Dia tidak perlu menikah dengannya hanya untuk membalas kebaikan yang telah diberikan keluarga Crawford kepadanya. Dengan keputusannya yang mutlak, Geralt kemudian berubah menjadi salah satu Sweet. Namun, dia merasa cukup canggung karena dia masih tidak tahu cara memakai dasi dengan benar. Bahkan setelah beberapa kali mencoba, itu masih tampak miring. "Biarkan aku membantumu dengan itu, Geralt," kata Lyra sambil tersenyum padanya. Rupanya, dia begitu asyik memperbaiki dasinya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah berdiri di pintu selama beberapa waktu. Melihat ke cermin dan melihat betapa miringnya dasi itu, Geralt hanya memberikannya dan mengizinkannya untuk membantunya. Menerima persetujuannya, Lyra terus tersenyum saat dia berjalan ke arahnya. Dengan bantuannya, tidak butuh waktu lama sebelum kerahnya mulus dan dasinya terlihat jauh lebih pantas dibandingkan sebelumnya. "Ayah akan mengadakan pesta untukmu dan Quetta nanti. Karena ini akan menjadi makan reuni pertama kita bersama. Ayo pergi ke sana lebih awal." Kediaman utama keluarga Crawford adalah sebuah villa besar di lingkungan yang indah. Semua orang yang tinggal di sana memiliki villa yang sama besarnya. "Aku baik-baik saja dengan itu. Sementara kita melakukannya, bawa aku ke ayahku. Saya telah diberitahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya," jawab Geralt. Dengan itu, Lyra membawa Geralt ke ayahnya. Begitu sampai di sana, ibunya langsung mengantar Lyra ke samping untuk mengobrol dengannya. Terlihat jelas betapa dia memuja Lyra. Geralt sendiri memasuki ruang belajar bersama ayahnya. Begitu mereka berada di dalam, Dylan menatap putranya sebelum langsung ke intinya. "Mengenai Mila, tolong jangan sedih, Geralt. Seluruh kejadian ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan." "Bagaimana apanya?" Mengambil napas dalam-dalam, Dylan kemudian menjelaskan. "Saya melihat simbol yang diterima Mila sebelum dia menghilang, Geralt. Itu adalah simbol yang sama yang diterima pamanmu tahun itu sebelum dia menghilang juga. Meskipun kedua insiden itu serupa, lebih banyak petunjuk selain fakta bahwa para korban menghilang setelah menerima liontin dengan simbol itu sulit didapat. Namun, setelah menyelidikinya selama bertahun-tahun, saya pikir saya akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang relevan. Geralt, baik Mila dan pamanmu mungkin masih hidup," kata Dylan dengan suara pelan. Apakah itu benar?"
Ayah, jawab Geralt saat matanya berbinar. Aku sudah memanggilmu hari ini terutama untuk membahas insiden itu. Kamu sudah menjadi pria dewasa jadi kamu harus menyadari rahasia yang diperoleh keluarga kita. Kata Dylan sambil menepuk pundak putranya dengan lembut. Lihat, simbol ini berperilaku seperti kutukan. Orang-orang menyebutnya simbol Liga Matahari. Setiap kali ada orang yang secara pribadi menerima simbol itu, mereka hilang dalam 3 hari. Memikirkan bahwa Mila saat ini menghadapi apa yang telah dilalui pamanmu 20 tahun yang lalu. Jelas ayahnya. Menurut apa yang dikatakan Finn, kutukan itu muncul kembali setiap 20 tahun. Dan setiap kali itu terjadi, orang-orang menghilang. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang menerima kutukan yang berhasil lolos darinya. Jawab Geralt, sambil menggelengkan kepalanya. Dylan kemudian berkata, Finn hanya setengah benar di sana. Meskipun benar bahwa mayoritas yang menerima simbol itu hilang, aku bisa menemukan seseorang yang berhasil kembali dengan selamat. Mendengar itu, mata Geralt berbinar. Setelah mewawancarainya, orang tersebut menyatakan bahwa dia telah diselamatkan oleh seseorang. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa petunjuk penting untuk membantu memecahkan kode. Berdasarkan semua yang saat ini aku ketahui tentang kutukan, kemungkinan besar pamanmu dan Mila telah ditangkap. Ditangkap? Oleh siapa? Siapa yang bisa begitu kuat? Tanya Geralt. Semburat harapan dalam suaranya. Saya khawatir saya juga tidak tahu siapa dalangnya. Dengan begitu sedikit petunjuk yang harus diambil sejak awal, saya sedih untuk mengatakan bahwa kami mungkin tidak akan dapat menyelidiki lebih jauh tentang ini dengan kekuatan keluarga Crawford saja. Mengangguk, Geralt kemudian berkata, saya mengerti. Ayah, bagaimana kalau mencari orang yang berhasil kembali hidup-hidup untuk melihat apakah kita mendapatkan petunjuk baru? Ketika dia masih hidup selama 15 tahun setelah kembali dengan selamat, dia meninggal sekitar 6 tahun yang lalu. Jika kita benar-benar menginginkan pembantu yang cakap sekarang, maka kita harus mencari keluarga yang menyelamatkannya saat itu. Jawab Dylan sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Selama mereka mau membantu, kekuatan kita dalam kasus ini akan dengan mudah berlipat ganda. Nak, izinkan aku bertanya padamu. Manakah dari keluarga yang menurut Anda paling kuat sekarang? Tanya Dylan sambil menatap Geralt. Yah, sementara Federson pernah sangat makmur dan berkuasa, Finn memberitahuku bahwa keluarga kami saat ini memegang kekuasaan paling besar. Meskipun itu benar dalam hal kekuatan ekonomi, dalam hal kekuatan kasar, beberapa keluarga lebih kuat dari kita. Ambil contoh, keluarga Moldel dari Yanken. The Moldels dari Yanken. Meskipun Geralt pernah mendengar tentang Longs and Quarringtons dari Yanken, dia belum pernah mendengar tentang Moldels. Sementara dia tercengang mengetahui bahwa ada keluarga kuat lain yang tinggal di sana. Dia dengan cepat menyadari betapa sedikit yang sebenarnya dia ketahui. Percakapan ini jelas membantunya memperluas wawasannya. Memang, faktanya, orang yang saya sebutkan diselamatkan oleh Moldels. Lihat, garis keturunan mereka diberkati dengan kekuatan. Secara harfiah, mereka yang berasal dari keluarga Moldel secara alami secara fisik lebih kuat daripada rata-rata manusia. Tak heran jika sebagian besar dari mereka aktif di militer. Ada juga sekelompok orang yang sangat misterius di Weston yang menyebut diri mereka pasukan naga. Terlepas dari seberapa kaya sebuah keluarga, tidak ada penjaga mereka yang akan pernah bisa dibandingkan dengan mereka yang ada di dalam kelompok itu. Itu juga tidak berlebihan. Mereka yang berada dalam pasukan naga dapat membunuh dengan mudah dan dalam kerahasiaan penuh jika mereka mau. Bahkan sistem keamanan kami yang sangat ketat tidak pernah bisa bermimpi untuk menghentikan mereka jika mereka menargetkan kami. Selama bertahun-tahun, keluarga kami telah merekrut beberapa ahli dan master untuk melindungi diri kami dari keluarga itu. Untuk berjaga-jaga jika mereka memutuskan untuk membunuh salah satu dari kami. Namun, kesenjangan di antara kita semakin besar dari tahun ke tahun. Mendengar semua itu, Geralt dibuat tercengang. Jika ayahnya tidak mengatakan semua itu kepadanya secara langsung, Geralt tidak akan percaya bahwa orang seperti itu ada. Namun, tak lama kemudian, Geralt menyadari bahwa itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, dia telah bertemu orang-orang seperti duo Drake dan Tyson dan Finley juga.
Cara orang-orang ini beroperasi benar-benar tidak dapat dipahami oleh orang kebanyakan. Lalu bagaimana dengan Drake dan Tyson? Apakah mereka sebanding dengan yang ada di keluarga Moldel? Tanya Geralt. Keduanya, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa anak-anak berusia 12 tahun dari keluarga itu dapat mengalahkan mereka sendirian. Mendengar itu, Geralt merasa dirinya menelan ludah. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana Finley akan melawan keluarga itu. Namun, dia dengan cepat menepis pikiran itu. Lagi pula, fokusnya seharusnya tidak membuat perbandingan sekarang. Sebaliknya, dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkan bantuan keluarga Moldel. Bagaimanapun, keluarga mereka akan menjadi sekutu yang sangat kuat untuk dimiliki. Keluarga Moldel sebagian besar hidup dalam pengasingan. Bahkan saya tidak akan menghubungi mereka jika itu bukan pilihan terakhir kami. Namun, pamanmu memegang rahasia yang sangat penting yang berkaitan dengan garis keturunan keluarga Crawford. Jika rahasianya terbongkar sejak dia menghilang, keluarga kita pasti sudah hancur pada saat generasimu muncul. Sekarang saya tahu bahwa ada kemungkinan dia masih hidup. Saya tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan keluarga Moldel karena takut rahasia itu suatu hari nanti bocor. Jelas bahwa Dylan tidak hanya mencari pamannya karena dia adalah keluarga. Alasan lainnya adalah untuk melindungi rahasia garis keturunan keluarga Crawford. Rahasia garis keturunan kita? Tanya Geralt. Ya. Aku mendengarnya dari kakekmu sekitar waktu itu. Tapi jangan membicarakannya untuk saat ini. Prioritasnya sekarang adalah mendapatkan bantuan dari Moldels. Apakah kamu ingin aku pergi ke sana, Ayah? Tanya Geralt. Jika pergi ke sana dan berbicara dengan mereka adalah semua yang perlu dilakukan, saya pasti sudah meminta bantuan mereka sejak lama. Sudah kubilang, keluarga Moldel hidup dalam pengasingan. Mereka tidak pernah mengganggu hal-hal yang terjadi di luar keluarga mereka. Namun, ada orang yang berpotensi membantu kita masuk. Siapa ini? Nenekmu dari pihak ibumu. Nenek, jawab Geralt, tertegun. Bahkan sejak usia muda, Geralt tahu bahwa orang tuanya sensitif ketika membahas topik tentang kakek neneknya. Baik itu dari pihak ayah atau ibunya. Dia ingat saat dia bertanya kepada orang tuanya tentang kakek neneknya pada usia 7 tahun. Geralt hanya ingin tahu mengapa dia tidak memilikinya sementara yang lain melakukannya. Akibatnya, ibunya yang selalu bersikap lembut padanya menamparnya dengan keras sebelum menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi tentang mereka. Itu adalah peristiwa yang sangat traumatis baginya dan juga saudara perempuannya. Setelah itu, keduanya tidak pernah bertanya lagi tentang kakek dan nenek mereka. Betul sekali, dia adalah pemimpin keluarga Yaleman dari Yanken. Di masa lalu, nenek Anda kadang-kadang akan menghubungi Moldels. Jika dia mau membantu kali ini, maka kemungkinan besar dia akan bisa membujuk keluarga Moldel untuk membantu kita. Meskipun tidak nyaman bagiku dan ibumu untuk bertemu dengannya, kamu berbeda. Saya percaya bahwa dendam kami tidak akan tercermin pada Anda. Jadi terserah Anda apakah Anda akan dapat membujuknya atau tidak. Jelas Dylan sambil sedikit mengernyit. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Yulia masuk. Setelah menyadari bahwa Geralt dan suaminya sedang membicarakan ibunya, ekspresi Yulia langsung berubah sedikit suram. Geralt sendiri menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya lebih banyak kepada ibunya tentang kakek neneknya. Lagi pula, Finn telah memberitahu Geralt bahwa bahkan kakeknya masih hidup. Apa yang terjadi padanya? Apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Tidak seperti pertama kali dia bertanya bertahun-tahun yang lalu. Ibunya tidak menamparnya. Sebaliknya, dia menjadi berlinang air mata ketika dia mulai berbicara tentang insiden yang terjadi tahun itu. Ini semua karena aturan dan peraturan terkutuk dari keluarga Yaleman. Ratap ibunya. Dia kemudian menjelaskan bahwa saat itu, Dylan masih dalam tahap akhir pelatihan kemiskinannya. Mirip dengan Geralt beberapa waktu lalu, ayahnya sudah kaya saat itu. Meskipun dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan identitasnya. Saat itulah dia mengenal wanita muda dari keluarga Yaleman. Dengan kata lain, ibunya. Saat itu, Yulia merasa Dylan cukup misterius. Lagi pula, sementara anak laki-laki berpakaian lusuh, yang terlihat sangat lemah saat itu, tidak pernah melawan setiap kali dia diganggu atau dimarahi. Dia selalu mampu melakukan hal-hal dengan baik di luar harapan semua orang.
Awalnya Yulia sangat menyayanginya karena kasihan. Akhirnya keduanya saling jatuh cinta. Tidak seperti awal mula hubungan Geralt dan Mila. Namun, keluarga Yaleman adalah pemimpin dari 4 keluarga besar di Yanken pada saat itu. Meski suaminya telah meninggal, nenek Geralt, Lady Yaleman, mampu membuat keluarga Yaleman lebih kuat dari sebelumnya. Itu karena dia adalah tipe orang yang sangat ketat dalam mengatur keluarga. Meski begitu, dia pun memiliki kekurangan. Yang paling dibenci Yulia dari ibunya. Lady Yaleman adalah orang yang sangat menghargai pendapat laki-laki, namun menganggap perempuan, secara umum, kurang penting. Dalam keluarga Yaleman, perempuan tidak akan pernah diberi posisi penting, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Hanya laki-laki dalam keluarga itu yang akan diberikan properti yang paling menguntungkan untuk ditangani. Di satu sisi, dia sangat berpikiran tradisional, dan tidak jarang seseorang dengan pandangan seperti itu menghargai pria daripada wanita. Saat itu, orang-orang Yaleman telah setuju dengan mitra bisnis mereka tanpa persetujuan Yulia bahwa Yulia akan menikahi putra mereka dengan imbalan memulai kemitraan bisnis. Keputusan itu dibuat hanya karena putra mitra bisnis mereka adalah pewaris terkaya saat itu. Karena Dylan masih tidak menonjolkan diri saat itu, tidak ada yang tahu bahwa orang terkaya sebenarnya berasal dari keluarga Crawford. Sebagai pembalasan, Yulia melarikan diri dari pernikahan dan kawin lari dengan ayah Geralt. Namun, insiden itu saja bukanlah alasan mengapa kedua Yaleman dan Crawford akhirnya saling membenci. Sebaliknya, itu karena pelarian Yulia telah difasilitasi oleh saudara laki-laki kelimanya yang telah memperlakukannya dengan baik sejak masa kecilnya. Sebagai tindakan persaudaraan terakhirnya, dia disalahkan atas seluruh insiden itu. Tidak hanya dia dihukum berat oleh Lady Yaleman, dia juga tidak diakui. Akhirnya, Yaleman mulai menaruh dendam terhadap mitra bisnis mereka juga. Beberapa hari setelah kejadian itu, pelatihan kemiskinan Dylan akhirnya berakhir. Segera setelah itu, dia ingin bertemu dengan orang Yaleman untuk mencari keadilan bagi saudara kelima. Namun, Dylan sudah terlambat. Selama beberapa hari, saudara kelima telah diserang secara brutal. Pada saat orang tua Geralt mengetahuinya, dia sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan vegetatif. Orang yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit padanya adalah mitra bisnis Yaleman. Bagi mereka, dialah yang telah mempermalukan keluarga mereka. Saat dia tahu, Lady Yaleman langsung menyalahkan Yulia atas semua yang telah terjadi. Dia bahkan secara terbuka mengumumkan kepada media bahwa dia tidak akan mengakuinya. Yulia sendiri merasa ibunya terlalu kejam. Lagi pula, dialah yang telah mengusir saudara kelima dari keluarga tanpa berpikir 2 kali. Semua itu berujung pada dendam Yulia dan ibunya selama bertahun-tahun. Itulah alasan mengapa orang tua Geralt tidak pernah mengunjungi Yaleman. Namun, orang tuanya bertanggung jawab atas hilangnya mitra bisnis Yaleman. Itu adalah balas dendam mereka setelah apa yang telah mereka lakukan pada saudara kelima. Itu sebabnya hanya ada 3 keluarga besar di Yanken sekarang, bukan 4. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Geralt. Menyadari sekarang bahwa orang tuanya telah melalui lebih banyak hal daripada yang dia alami di usianya. Nah, setelah itu, aku dan ayahmu diam-diam merawat pamanmu. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu nenekmu membawa pamanmu kembali ke keluarga Yaleman. Jawab Yulia di antara isak tangisnya. Jadi, kamu tahu, nak, kamu satu-satunya yang bisa berbicara dengannya sekarang setelah semua yang telah terjadi. Hanya nenekmu yang bisa membujuk keluarga Moldel. Dan jika kamu berhasil, tindakanmu akan dianggap sebagai kontribusi besar bagi keluarga Crawford, kata Dylan. Saya mengerti, omong-omong. Karena kamu sudah menuju Yanken, sebaiknya kamu bertemu dengan sepupumu, Bea, putri paman kelimamu. Di antara kami, saya diam-diam telah mendukungnya selama ini. Tetapi terlepas dari itu, dengan bantuannya, segalanya akan berjalan lebih lancar bagi Anda. Meskipun nenek Anda adalah wanita yang cukup keras kepala, saya percaya bahwa dia tidak akan memperlakukan Anda terlalu kejam. Namun, saya perlu memperingatkan Anda. Tidak peduli seberapa buruk nenekmu memperlakukanku di masa lalu, kamu dilarang tidak sopan padanya. Mendengar itu, Geralt menyadari betapa ibunya pasti merindukannya.
Tidak peduli seberapa besar mereka membenci satu sama lain. Pada akhirnya, mereka tetap keluarga. Keras dan jelas. Pada saat itu, Lira memasuki ruangan sebelum berkata, Quetta dan Bib ada di sini. Karena itu, Lira kemudian melihat ke arah Geral sebelum menuju ke bawah. Aku sudah mengawasi pertumbuhan Lira. Geral, dia wanita yang sangat baik jadi kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Kita akan membicarakan ini lebih banyak ketika ada waktu yang lebih cocok di masa depan, kata ibunya. Aku tahu, Ibu, tapi saya lebih suka fokus pada misi yang ada terlebih dahulu. Jawab Geral. Dia tahu apa yang dia maksud. Jadi dia hanya memotongnya sebelum dia bisa melanjutkan. Memang, hal-hal seperti itu bisa menunggu nanti. Misinya pasti lebih penting untuk saat ini. Juga, Geral, pastikan untuk bersikap seolah-olah kamu pemilik tempat itu begitu kamu tiba di Yanken, Weston. Lagi pula, semua properti keluarga kami di Weston akan berada di bawah manajemen dan perawatan Anda mulai sekarang, termasuk milik saudara perempuan Anda. Saya sudah memberitahu Finn tentang hal itu sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang detailnya. 3 hari kemudian di dekat pintu keluar Bandara Yanken, 2 wanita 1,5 baya dan yang lainnya jauh lebih muda terlihat bersandar di bagian depan pasat hitam. Tentu saja, keduanya menarik sedikit perhatian. Wanita yang lebih tua mengenakan setelan jas dan kulitnya masih tampak dalam kondisi sangat baik. Adapun yang lebih muda, dia adalah kecantikan pemula yang sepertinya baru saja lulus dari universitas. Pukul berapa sekarang? Kenapa dia belum datang? Panasnya menggangguku. Saya sudah cukup sibuk. Mengapa kita masih harus menunggu kerabat yang menyedihkan di sini? Gerutu wanita parubaya itu dengan tidak sabar saat dia melihat jam tangannya. Sabarlah, Bu, ini pertama kalinya sepupuku datang. Lagi pula, bukankah normal jika penerbangan ditunda? Jawab putrinya. Gadis yang lebih muda merasa senang sejak dia menerima telepon dari bibinya sebelumnya, yang menyatakan bahwa sepupunya akan datang. Lagi pula, sementara dia tahu bibi dan pamannya melakukan semacam pekerjaan buruh di luar negeri, dia juga sangat sadar bahwa mereka diam-diam telah mendukungnya sepanjang hidupnya. Ini termasuk mempekerjakan tutor terbaik untuknya, memberinya kesempatan untuk belajar di sekolah terbaik, dan banyak lagi. Meskipun dia selalu ingin mengunjungi mereka, dia tidak diizinkan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Anda tahu, dia bisa saja mengemudi di sini. Mengapa pesawat? Betapa buruknya sebuah drive. Apakah semua orang Yaleman seperti ini? Baik ayahmu dan saudara perempuannya yang mengecewakan pasti berperilaku sama. Ejek wanita parubaya itu dengan dingin. Bu, bibiku terus-menerus mendukung dan memberi kompensasi kepada keluarga kami bahkan setelah bertahun-tahun. Saya yakin Anda sangat menyadarinya. Jadi mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Jika dia tidak kawin lari dengan pecundang itu saat itu, ayahmu tidak akan berakhir dalam keadaannya saat ini. Status kami dalam keluarga Yaleman juga tidak akan berantakan jika saja bibimu tidak melakukan itu. Anda perlu menyadari bahwa Anda adalah seorang wanita muda dari keluarga Yaleman. Anda harus memiliki hak istimewa yang sama dengan sepupu wanita Anda yang menggoda dan berpenampilan murahan lainnya. Mereka semua memiliki tim mobil yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Sementara itu, kita terjebak hanya dengan Passat. Kamu juga harus tahu bahwa kamu satu-satunya yang melakukan hal-hal seperti ini. Nenekmu sudah memberi peringatan yang jelas bahwa jika ada yang menghubungi wanita itu, hukuman yang menanti mereka tidak akan semudah hanya diusir dari keluarga Yaleman. Ketahuilah bahwa karena tindakan gila Anda, saya bisa kehilangan pekerjaan saya. Betapa frustasinya, melihat betapa tidak sabarnya ibunya. Gadis itu tetap diam. Sebaliknya, dia memilih untuk melihat ke arah gerbang keluar dengan penuh semangat. Sejujurnya dia tidak tahu seperti apa tampangnya. Namun, karena bibinya sangat cantik, dia yakin sepupunya akan tampan. Mungkinkah Anda menjadi bea Yaleman? Tanya seorang pria muda sambil menyeret kopernya di belakangnya saat dia berjalan ke arahnya. Dia telah melihat nama Geral tertulis di papan nama, yang mendorongnya untuk berjalan dengan senyum di wajahnya. Bea mendapati dirinya tanpa sadar menggigit bibir bawahnya saat dia sedikit mengangguk. Lagi pula, pria tampan yang berdiri di depannya sangat mempesona. Dan, bisakah kamu menjadi Geral?
Jawab Bea dengan senyum manis. Memang. Aku. Omong-omong. Geralt, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini? Apakah Anda punya tempat tinggal untuk saat ini? Tidak perlu bersikap ramah terhadap kami. Untuk saat ini, saya hanya berasumsi bahwa Bea akan menemani Anda hari ini dan saya akan mengirim Anda kembali ke bandara besok. Apakah itu rencananya? Tanya Catherine Goff dengan agak antusias sambil mengintip Geralt yang duduk diam di kursi belakang saat mengemudikan Passat. Melihatnya menyeret kopernya bersamanya sebelumnya telah mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan. Jelas sekali bahwa dia ingin dia pergi sesegera mungkin. Oh, aku tidak akan pergi secepat itu, Bibi. Bahkan, aku mungkin akan tinggal di Yanken untuk sementara waktu. Aku akan berada dalam perawatanmu sampai saat itu. Jawab Geralt dengan senyum yang sedikit pahit. Mendengar itu, ekspresi Catherine langsung berubah jelek meskipun dia tetap diam. Ini hanyalah kenyataan. Jika seseorang kaya dan mereka tinggal di suatu tempat yang tidak jelas di pegunungan, mereka masih akan memiliki kerabat jauh. Namun, jika seseorang miskin, bahkan jika mereka tinggal di kota yang ramai, mereka tidak akan memiliki kerabat untuk dibicarakan. Tidak heran mengapa Catherine begitu takut Geralt datang kepada mereka. Bea, di sisi lain, sangat ramah terhadap Geralt. Haha, yakinlah. Sepupu, tetaplah selama yang Anda mau. Omong-omong, itu akan menjadi ulang tahun nenek dalam beberapa hari. Jika Anda merayakannya bersamanya, saya yakin dia akan sangat senang. Mendengar itu, Geralt hanya bisa membalas senyuman yang sedikit masam. Lagi pula, sebelum perjalanannya ke Yanken dimulai, ibunya mengatakan kepadanya bahwa meskipun Bea selalu menerima bantuan darinya, Yulia belum mengungkapkan identitas aslinya kepada Bea karena alasan pribadi. Kurangnya informasi Bea tentang siapa ibunya sebenarnya adalah alasan mengapa dia masih bisa mengajukan proposal seperti itu kepada Geralt. Namun, dalam pikirannya, Geralt merasa agak lebih baik seperti ini. Akan cukup baik jika dia tidak membuatnya marah saat mereka bertemu satu sama lain. Tambah Catherine dengan dingin. Sekarang mengapa kamu mengatakan hal seperti itu, Bu? Meskipun benar bahwa nenek tidak memiliki hubungan yang baik dengan bibi dan pamanku, bukankah dia menanyakan tentang mereka sesekali? Jawab Bea sambil menatap ibunya. Catherine hanya menghela nafas sebelum berkata, Geralt, aku tahu kenapa kamu ada di sini. Dari saat saya mendengar bahwa Anda akan datang untuk bertemu Lady Yaleman, saya tahu bahwa Anda ingin kembali ke keluarga kami sehingga Anda akhirnya bisa mendapatkan bagian dari properti kami. Anggap ini sebagai nasihat yang masuk akal dari saya. Menyerahlah selagi bisa. Jika bahkan keluarga saya tidak mendapatkan sebanyak itu, orang hanya bisa membayangkan betapa kecilnya properti yang akan Anda terima. Jika Anda berhasil masuk sejak awal, itu, Catherine tentu melihat sesuatu melalui sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan orang normal. Namun, Geralt hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar perlu memberinya penjelasan mengapa dia benar-benar ada di sini. Setelah itu, dia mulai mengobrol santai dengan Bea. Lagi pula, mereka berdua adalah sepupu. Keduanya akhirnya akan dekat satu sama lain pula. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terbesar di Yanken, keluarga Yaleman memiliki beberapa cabang keluarga di dalamnya. Karena Lady Yaleman berpikiran tradisional untuk suatu kesalahan, dia ketat dalam menangani masalah apapun tentang anak-anaknya. Selama salah satu dari mereka bisa mendapatkan bantuannya atau berkontribusi pada keluarga, itu akan sangat meningkatkan dukungan yang mereka terima darinya dalam hal sumber daya. Sistem ini secara alami bekerja melawan Bea dan ibunya, yang sama-sama memiliki status yang sama rendahnya dalam keluarga Yaleman. Fakta bahwa saudara kelima masih dalam keadaan vegetatif tidak membantu dengan situasi mereka. Status mereka sangat rendah sehingga orang lain dalam keluarga hampir tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, Catherine hanya diberi jabatan yang sangat biasa di dalam keluarga. Akibatnya, dia dan putrinya hanya tinggal di lingkungan biasa. Geralt sendiri mulai melihat betapa rumitnya hal-hal di dalam keluarga Yaleman. Dia awalnya tidak terlalu memikirkannya ketika ibunya pertama kali mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak pernah sesederhana itu dalam keluarga itu. Dia sekarang mengerti apa yang dia maksud. Beberapa saat setelah tiba di rumah mereka,
Bea baru saja akan keluar untuk membeli bahan makanan ketika Catherine memanggil tunggu sebentar. Bea, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Dengan itu, keduanya meninggalkan Geralt sendirian untuk sementara waktu untuk berbicara secara rahasia. Dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Geralt memasuki ruangan tempat pamannya berada. Yulia selalu menyesali kejadian yang menimpa kakak kelima. Bahkan dengan kekuatan Crawford saat ini dalam hal keahlian medis, tidak ada dokter yang bisa membantunya pulih. Geralt sendiri tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika dia mau. Pada saat itu, dia mulai bertanya-tanya apakah Finley akan tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Di mana orang tua itu sekarang? Segera setelah itu, Bea pergi untuk mengambil bahan-bahan dan Geralt segera turun dengan maksud untuk pergi juga. Lagi pula, dengan kepergian Bea, Geralt tahu dia harus menanggung komentar Catherine yang tak henti-hentinya sendirian untuk sementara waktu. Dan tidak ada yang dia katakan yang baik. Tepat ketika dia memikirkan alasan apa yang bisa dia berikan padanya, teleponnya mulai berdering ketika dia mencapai langkah terakhir. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Selamat siang, Tuan Muda. Saya menggunakan nama Philip Hodges. Saya bekerja untuk keluarga Crawford dan saya bertanggung jawab menangani berbagai hal di Yanken. Apakah ada cara saya dapat membantu Anda? Keluarga Crawford memiliki beberapa properti di area seperti Sunnydale, Provinsi Salford, Yanken, dan banyak lainnya. Di Weston sendiri, properti keluarga dipisahkan menjadi banyak area, dan Geralt sekarang memiliki kendali penuh atas semuanya. Bukan misteri mengapa orang seperti Philip memperlakukan Geralt seperti tuan mereka. Tidak saat ini. Saya akan menghubungi Anda jika saya butuh sesuatu. Jawab Geralt. Baiklah. Tuan Muda, sebenarnya, ada satu hal yang bisa kamu bantu. Aku ingin kau membelikanku mobil baru. Pada saat itulah Geralt ingat bahwa Catherine hanya mengendarai Passat. Bea sendiri sepertinya tahu cara mengemudi. Namun dia sebelumnya mengendarai skuternya ketika dia pergi untuk mendapatkan bahan-bahan. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga mendapatkan mobil yang layak untuk Bea. Baiklah, Tuan, model mobil apa yang Anda inginkan? Phantom tidak akan melakukannya. Saya sarankan memesan model terbaru dari luar negeri. Tidak perlu untuk itu. Belikan saja BMW seri 7 untukku. Aku, lihat. Jawab Philip. Terdengar sedikit terkejut. Setelah berbagi alamat dan detail Bea dengannya, Geralt menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Geralt sendiri memiliki tuntutan yang relatif lebih sedikit dalam hal mobil. Tepat ketika dia akan terus berjalan keluar, dia melihat Catherine berlari menuruni tangga di belakangnya dengan tergesa-gesa, ponselnya di tangan. Kemana tujuanmu, Bibi? Tanya Geralt. Saya tidak yakin kepada siapa kami berhutang. Tetapi kami benar-benar kurang beruntung hari ini. Bea secara tidak sengaja menggoreskan skuternya ke mobil orang lain di tempat parkir toko kelontong. Kemana lagi saya bisa pergi? Apakah Anda pembawa nasib buruk atau semacamnya? Gerutu Catherine sambil memelototi Geralt. Mendengar itu, Geralt sendiri juga berlari menuju pintu masuk lingkungan. Semuanya, tolong beri kesaksian untuk kami. Wanita ini di sini menggaruk mobil kami namun dia terlalu tak tahu malu bahkan mau mengakui kesalahannya. Teriak seorang pria yang kelihatannya berusia sekitar 30 tahun. Di sampingnya, berdiri apa yang tampaknya menjadi istrinya. Mendengar komentarnya, Bea hanya tersenyum dingin sebelum menjawab dengan cemas. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Saya sudah menghentikan skuter sebelum Anda tiba. Istrimu yang mengemudi terlalu dekat denganku setelah itu. Sebenarnya Bea hanya ingin buru-buru pulang begitu dia selesai membeli bahan-bahannya. Lagi pula, dia ingin memasak makanan lezat untuk sepupunya. Pasangan itu sendiri adalah pelaku sebenarnya. Mobil itu baru dan istri pria itu ingin mencoba mengendarainya. Sayangnya, ketika mobil lain melewati mereka, kecemasannya yang tiba-tiba menyebabkan dia mengemudi terlalu dekat ke skuter Bea, mengakibatkan goresan. Untuk menyelamatkan muka, mereka sekarang salah menuduh Bea atas kesalahan mereka sendiri. Apa yang salah? Apa yang terjadi di sini? Tanya Catherine saat dia dan Geralt tiba di tempat kejadian. Melihat mereka sekarang ada di sini, Bea kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi. Yang Anda kendarai hanyalah skuter. Mengapa Anda harus pergi sekitar begitu ceroboh?
Menyebalkan sekali, tegur istri pria itu dengan dingin saat dia menyilangkan tangannya. Jelas bahwa dia pikir dia lebih unggul karena dia mengendarai BMW seri 5. Tidak perlu berdebat. Tanyakan saja pada pemilik tempat untuk rekaman pengawasan. Aku akan memanggil mereka sekarang, kata Catherine. Lurus ke depan. Anda pergi mendapatkan rekaman bersama dengan dia, sayang. Sementara itu, aku akan menelepon Brandon. Ejek wanita itu. Merek, Brandon yang mana? Tanya Catherine. Tercengang saat mendengar nama itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.